Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Pokoknya tetap luar biasa, amin. Walaupun lagi jatuh tempo, luar biasa, amin. Ada masalah tetap luar biasa. Sebab kita tahu bahwa kita ada hari ini pun semua karena anugerah Tuhan. Nah, tema hari ini adalah keberhasilan itu berasal dari Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa berhasil itu bukan hanya bicara tentang kaya loh. Kita hilangkan dulu konsep dari keberhasilan orang dunia itu. Ya, orang selalu menilai keberhasilan itu kaya. Menurut saudara, berhasil itu apa? Sebelum kita membahas lebih jauh, ya, berhasil karena Tuhan, ya, keberhasilan dari Tuhan. Kalau kita bahas tentang berhasil, tapi konsep kita berhasil dalam hidup itu adalah kaya, maka kita ya pasti salah, semuanya salah. Dari kecil, kenapa sih semua orang pemahaman tentang keberhasilan, kesuksesan itu kaya? Karena orang tua tuh dari kecil juga sudah ajarin kepada anaknya. Pokoknya kamu harus jadi anak yang berhasil. Uangmu banyak, punya rumah banyak. Iya Pak ya. Jadi kita semua perlu bertobat. Amin. Ya, buang dulu konsep itu. Sehingga ya ketika kita berbicara tentang sesuatu, ya kita nggak salah. Bagi saya keberhasilan dalam hidup ini adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Orang mau kaya sekaya apapun, waktu dia mati menghadap Tuhan, ditanya sama Tuhan, selama kamu hidup di dunia, apa yang sudah kamu dapat? Apa yang sudah kamu raih? Mungkin dia akan berkata, saya jadi direktur, saya punya perusahaan 4, saya owner, saya punya pabrik, perusahaan saya punya pekerja 1.000, 2.000, 30.000. Tapi Tuhan akan berkata itu semua ya tidak ada arti apa-apa, kamu telah gagal. Kenapa saudara? Karena keberhasilan dalam hidup seseorang itu adalah ketika kita ini melakukan kehendak Tuhan. Itu yang benar, jangan diputar balikan. Buat apa orang kaya kalau nggak hidup melakukan kehendak Tuhan? Tuhan nggak akan tanya kok, ya. Tapi pemahaman kita dari kecil kita ajari ke anak kita, kamu harus berhasil ya, sekolah yang pinter. Makanya anak dari kecil udah di les matematika, les Inggris, les bahasa, les Jerman, les Prancis, les Mandarin, ya, les matematika, les fisika. Akhirnya anaknya stres. Karena pemahaman kita sukses berhasil ketika kita bisa meraih semua yang kita inginkan di dunia ini. Ya, ketika orang diberkati Tuhan kaya berkelimpahan, tapi dia enggak melakukan kehendak Tuhan, dia kaya bagi dirinya sendiri, dia enggak menjadi berkat. Ya itu juga engkau gagal, engkau enggak berhasil. Walaupun di pandangan manusia dia berhasil. Kalau bagi sebagian orang berpikir keberhasilan itu punya ketenaran, punya uang, ya nggak mungkin lah artis-artis terkenal mati bunuh diri. Mereka gagal. Apa yang membahagiakan manusia, apa yang membuat kita itu berhasil di mata Tuhan, waktu kita melakukan apa yang Tuhan mau. Di dalam Alkitab, ya orang-orang yang berhasil dalam hidup mereka adalah orang-orang yang dicatat menggenapi rencana Tuhan. Ya, bukan soal kayanya. Rasul Paulus bilang, aku ini kenyang dengan penderitaan. Setiap hari aku berada dalam bahaya maut. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku ini mau dibunuh, aku karam kapal, aku dipenjara. Tapi apakah Rasul Paulus berhasil? Berhasil, karena sampai pada akhir hidupnya dia justru mati karena nama Tuhan. Berhasil nggak di mata Tuhan? Berhasil. Ya, berhasil Bapak Ibu. Nah, kita akan sama-sama belajar supaya tidak salah konsep kita. Saya pengen dulu membenarkan tentang apa itu berhasil, ya. Baru kita bisa bicara tentang keberhasilan dalam hidup ini. Firman Tuhan dari tema yang diberi adalah 2 Korintus 4. Kita baca ayat yang pertama. Ayat pertama sampai ayat yang ke-6 dulu, judul perikopnya harta rohani dalam bejana tanah, ya. Kita baca 1, 2, 3.
Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ayat 2, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ayat 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat 5, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ayat 7 kita baca, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Rasul Paulus sedang menceritakan tentang kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya yang memampukan untuk dia boleh berhasil di dalam pelayanannya. Dia berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, ya. Karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, ketika kita ini menyadari bahwa kita hidup, keberhasilan kita itu hanya berasal dari Allah, maka kita ini tidak mudah tawar hati, ya, dalam segala perkara. Mari kita menyadari, ya, aku ini hidup karena Tuhan, aku berusaha ini karena Tuhan, aku ada di posisi seperti hari ini itu karena Tuhan. Jadi ketika ada hempasan datang, tekanan datang dalam hidup, kita tidak mudah menjadi orang yang tawar hati, karena kita tahu bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Ya, Tuhan yang memberikan kita kemampuan, Tuhan juga yang akan memberikan kita kekuatan melewati segala hal. Ya, makanya kalau difitnah, puji Tuhan. Ya, direndahkan orang, puji Tuhan. Kenapa? Semua yang terjadi di hidup kita itu seizin Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa di hidup ini semua yang terjadi itu karena Tuhan, maka kita tidak mudah menjadi orang yang tawar hati. Ya, apapun saudara, mau di apapun, ya udah berarti Tuhan izinkan. Enak kan kalau begitu? Ditipu orang, ya udah Tuhan izinkan, amin. Ya, kayak anak saya ini baru tiba dari Manado tadi malam, ya. Kemarin pelayanan di Bitung. Ya, puji Tuhan, KKR di sana yang datang dari berbagai gereja, ada 1.000 lebih orang di lapangan terbuka di pinggir laut. Ya, dan akhirnya ya kita diajaklah jalan-jalan ke Bunaken. Anak saya itu baru beli topi, ya bagi dia topi itu mahal, dia beli 500.000. Ya, akhirnya ke pulau saudara, ketinggalan, sudah naik di kapal, dia baru bilang, "Mam, topiku di mana?" "Di bawah pohon." Ya, saya bilang relakan, berarti itu ada nelayan di sana yang butuh. Dia bilang, ya nggak gitu juga kali, Mam. Ya berarti kan ketinggalan. Kamu kan nggak mungkin mau berenang toh, mau ngambil. Sana turun dari kapal berenang ambil. Kan nggak mungkin. Ya udah, kamu sadarilah bahwa semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Berarti memang ada nelayan mungkin yang lagi berdoa butuh topi. Ya tapi karena dia nggak bisa beli, ya Tuhan izinkan topimu tertinggal. Terus dia bilang, iya juga ya. Ya udah. Jadi nggak tawar hati kan? Waktu kita menyadari bahwa semuanya itu karena Tuhan turut bekerja. Walaupun saudara ditipu orang, ya sudah bersyukur aja. Berarti ya Tuhan izinkan semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Supaya kita belajar lebih bijaksana, ya mungkin juga sebagian berkat kita itu ya diizinkan memang untuk ya, karena kamu tuh jarang menabur. Ya makanya ya harus ditipu dulu baru nabur.
bertobat. Saudara, orang yang mengetahui dan merasakan dan percaya bahwa semua yang terjadi di hidupnya itu karena anugerah Tuhan, itu nggak gampang tawar hati. Makanya Rasul Paulus berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, sebab semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dalam segala perkara, mau apapun itu, ya percaya. Sekalipun engkau anggap engkau dirugikan, percaya. Itu pun seringkali adalah karena kemurahan Tuhan. Kan kita percaya dalam segala hal Tuhan turut bekerja. Dalam segala perkara, bukan hanya yang baik, tetapi juga yang tidak baik. Ya itu juga kemurahan Tuhan. Makanya banyak orang itu bersyukur. Oh iya ya, saya bersyukur. Saya tuh kemarin saudara di Manado ketemu dengan seorang ibu ya, dan saya sempat wawancara dia, nanti ada kesaksiannya di channel saya. Lalu dia cerita saudara, dia bilang, Bu Debbie, saya tuh ada sampai hari ini tuh hanya karena kemurahan Tuhan. Saya tuh dulu pernah di penjara, Bu. Ya, saya ini cita-cita hidup saya adalah saya mau jadi mafia wanita. Ya, saya mau dikenal sebagai preman wanita, mafia wanita yang terkenal. Ada orang ya punya cita-cita begitu ya. Ini mesti orang gila. Saya bilang, Ibu pasti gila ya, Bu. Ya, iya, kenapa ternyata dia seperti itu? Karena waktu sejak dia itu dilahirkan, dia ditertolak, papahnya itu nggak mau anak perempuan, maunya anak laki-laki. Ya jadi dia bilang sama istrinya, saya tuh nggak suka anak ini. Kamu jangan pernah kasih dia minum susu, kasih air putih biasa saja. Bayangkan ya, ada loh bapak itu juga yang punya hati seperti itu ya. Ternyata di luar sana itu hidup itu ya begitu. Lalu dia bilang karena papa saya menganggap saya ini bawa sial. Ya dari masih bayi lahir sudah dianggap bawa sial. Anak ini usia 4 bulan, benar papahnya itu punya kapal, tenggelam kapalnya. Tambah lagi dia bilang memang benar pembawa sial. Itulah orang ya. Padahal karena dia imani, makanya terjadi. Apa yang diimani itu terjadi. Dia tuduh anaknya ini bawa sial, anak itu usia 4 bulan, kapalnya tenggelam. Ya benar, dia bilang memang benar kamu bawa sial. Lalu ibu ini ya saudara bisa bayangkan, jadi orang yang terlahir tertolak, dianggap bawa sial, ya enggak mungkin dia menikmati kasih sayang kan. Kalau bisa aku siksa kau. Jadi dia kepahitan hidup, dipukulin dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia berpikir menikah adalah tempat pelariannya. Usia 17 tahun dia memilih untuk menikah. Bayangkan dalam keadaan terluka, sakit hati, nikah untuk pelarian. Kira-kira rumah tangganya bahagia atau kacau balau? Kacau balau lah. Ya, orang karena pelarian dia tidak mau tinggal dengan orang tuanya terus, ya umur 17 tahun dia menikah. Benar, hanya 2 tahun lalu bercerai. Dia punya anak, mereka bercerai. Ya iya, kehidupan rumah tangga seperti apa yang diharapkan dari perempuan yang seperti itu, apalagi dia kenal orang yang gak kenal Tuhan. Waktu itu dia belum kenal Yesus. Ketika bercerai, ya dia merasa bebas, gak ada orang tua lagi, dia udah hidup sendiri. Ya dia besarkan anak, lalu dia mulai bergaul dengan teman-teman yang salah, ke diskotik, melakukan hal-hal yang tidak benar, dan akhirnya dia tadinya kerja sama seorang itu pengedar narkoba. Jadi tiap hari kerjaannya itu packing narkoba itu loh, diplastikin kecil-kecil. Lalu dia mulai tanya-tanya sama bosnya, boleh nih ya? Dia bilang, saya lihat kok mereka cepat kaya ya. Karena pemikirannya dia itu berhasil itu adalah menjadi orang kaya, punya uang. Dia bisa menikmati segala yang dia mau. Lalu dia bilang, saya tawar, tadinya dia suruh tukang antar, ya ada yang pesen suruh antar narkoba itu. Lalu akhirnya dia bilang, saya boleh nggak bos ambil sedikit-sedikit, saya juga mau coba jual. Ya akhirnya dia jadi penjual, dia jadi pengedar narkoba. Ya benar, dia punya mobil, punya rumah, ya tapi dia bilang, benar Bu Debbie, di luar Tuhan semua itu semu. Saya ke diskotik, saya bisa goyang-goyang, saya tripping pulang, hidup saya kacau lagi.
Malah masalah tuh makin numpuk, makin stres. Singkat cerita, ya di saat dia itu mulai gundah gulana dengan hidupnya, tiba-tiba ada teman SMP-nya datang ke rumah, udah jadi pendeta. Sebenarnya itu cara Tuhan. Dia nggak kenal Tuhan Yesus, saudara. Dia beragama lain. Lalu temannya itu datang ngomong, ya Tuhan itu mengasihi kamu loh. Saya dikirim Tuhan ke sini untuk ingetin kamu bertobat. Ya tinggalkan semua dosamu, Tuhan Yesus itu mengasihi kamu. Dia ngomong sama temennya ini yang sudah jadi pendeta, lu salah minum obat ya. Ya kenapa lu jadi pendeta? Lu salah minum obat kayaknya, pulang. Dia menolak kasih karunia Tuhan. Lalu tidak lama setelah itu dia ditangkap polisi. Dia masuk penjara, 4 bulan saja dia di sel. Ya kenapa? Karena punya backingan. Masih ada duit, cepat keluarnya, saudara. Hanya 4 bulan di penjara. Ya bukannya bertobat, dia bilang saya sudah merasakan bu hidup di penjara tuh ndak enak. Aduh ya pokoknya ndak enak lah. Saya merindukan dunia luar. Saya pengen bebas. Waktu saya bebas, bukannya bertobat bu, ya saya makin menjadi malah lebih gede lagi. Ya lalu dia mulai jual yang lebih besar. Dan akhirnya saudara singkat cerita dia ketangkep lagi sama polisi. Di situ dia ya divonis masuk penjara 6 tahun. Ya tapi puji Tuhan hanya 4 tahun dia jalani, dia dapat kebebasan bersyarat. Waktu dia masuk dalam penjara itu dia bilang di situ saya benar-benar bu. Tadinya saya pikir saya masih punya uang bisa menolong lah. Ya jual mobil, jual rumah untuk coba membebaskan dia dari penjara, ternyata tidak bebas juga. Tidak ada kekuatan apa-apa. Dan disitulah dia baru bilang Tuhan, memang di situ dia perlu Tuhan. Ya dia membutuhkan Tuhan. Lalu di situ mulai ada pendeta yang datang ke penjara. Dia mulai dengar khotbah. Temannya juga datang ke penjara diantar adiknya untuk ngobrol, doain dia. Di situ dia nangis, dia cari Tuhan. Tadinya saudara, awal-awal dia masuk penjara, dia bilang tuh doanya tiap hari, Tuhan bebaskan aku. Aku pengen keluar dari sini. Aku gak tahan berada di penjara ini. Kalau engkau memang Tuhan, bebaskan aku. Ya orang tiap hari berdoa minta dibebaskan. Selama 1 tahun doanya sama. Capek gak? Gak bebas-bebas. Ya karena pemahaman dia tentang Tuhan itu salah. Akhirnya dia mulai belajar Alkitab. Dia mulai baca Alkitab. Sampai di satu titik dia menemukan kehendak Tuhan dalam dirinya. Saudara, hidup ini sebenarnya soal kita mengerti kehendak Tuhan. Makanya seringkali Tuhan izinkan masalah, persoalan terjadi cuma untuk satu hal. Engkau ngerti kehendak Tuhan, karena itulah keberhasilan di dalam hidupmu. Katakan, amin. Supaya engkau tidak salah berdoa. Dia bilang akhirnya bu saya menemukan kehendak Tuhan. Oh ternyata Tuhan tuh bawa saya ke penjara ini cuma satu tujuannya, supaya saya bertobat dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Lalu dia bilang dari situ bu saya ganti doa saya. Tadinya saya terus berdoa, Tuhan bebaskan aku, keluarkan aku. Semua orang kalau masuk penjara dia akan mengharapkan mujizat. Mujizat yang pertama apa saudara? Keluar. Menurut pemahaman kita. Tapi waktu Tuhan jamah dia bilang doa saya nggak gitu lagi bu. Doa saya apa? Tuhan, kalau memang engkau menghendaki aku harus menjalani ini, beri aku kekuatan, damai sejahtera dan sukacita untuk aku boleh menjalani semua yang Tuhan izinkan aku jalani. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dia nggak tawar hati karena nggak salah berdoa. Tadinya doanya apa? Keluarkan Tuhan, bebaskan Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizatmu terjadi, bebaskan. Ya, malaikat geleng-geleng kepala dengar dia berdoa kayak gitu. Biar kamu doa jungkir balik, tiarap siang malam, jengking-jengking. Kalau doamu salah dan engkau nggak ngerti kehendak Tuhan, engkau akan tetap di situ. Tapi yang Tuhan mau adalah apa? Engkau menyadari bahwa semua yang terjadi di hidupmu itu kemurahan Tuhan sebenarnya. Akhirnya dia mulai ubah Tuhan.
Aku berdoa, beri aku kekuatan Tuhan untuk menjalani selama masa tahananku. Berapapun lamanya itu, beri aku sukacita dan damai sejahtera. Dan dia berkata, di situ saya mulai melihat perubahan hidup, Bu. Saya di penjara bisa damai, bisa sukacita. Tiap hari saya baca Alkitab, tiap hari saya berdoa. Nunggu ada pendeta datang bikin ibadah itu menjadi sebuah kehausan yang luar biasa. Bahkan sukacitanya itu melebihi ketika saya ada di diskotik. Saudara mengerti maksud saya? Waktu orang menemukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, ya, berbeda semuanya. Jadi makanya selalu saya katakan kepada anak-anak Tuhan, stop engkau berkata Tuhan ambil masalahku. Tarik masalahku ini, engkau harus mengerti apa maksud Tuhan di balik semua masalah itu. Waktu engkau tahu, maka engkau akan bersyukur. Malah bisa jadi masalah yang tadinya kau anggap kutuk di hidupmu, ternyata itu merupakan berkat. Dia bilang, saya bersyukur Bu, di penjara saya bisa bertemu Tuhan. Di penjara saya bisa mengerti kehendak Tuhan. Akhirnya dia yang harusnya 6 tahun dapat pembebasan bersyarat, 4 tahun aja dia bebas. Tapi ketika kali ini dia bebas, dia nggak lagi kayak sapi yang liar keluar dari kandang seperti yang awal. Dia menghirup udara bebas dan dia berkata, Tuhan, aku mau pakai hidupku ini hanya untuk memuliakan namamu. Dia nggak jual narkoba. Dia bilang, sekarang Bu, dulu saya itu bukan berkat, uang banyak, karena nggak semua uang itu berkat loh. Bisa jadi uang itu setan yang kasih, bisa jadi uang itu kutuk malah kalau kita nggak ngerti kehendak Tuhan. Dia bilang, saya dulu banyak uang Bu, jual narkoba dapat banyak Bu, tapi nggak ada damai, nggak ada sukacita. Sekarang Bu, ya saya kerja biasa Bu, Tuhan mencukupkan berkat itu, tapi saya punya karunia untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan. Karena ada damai dan sukacita. Orang yang menyadari bahwa Tuhan turut bekerja, dia bilang, saya bersyukur Tuhan sayang banget sama saya Bu. Kalau saya gak ketangkap, mungkin sampai hari ini, saya hidup terus bergelimang uang, tapi dalam ketakutan. Orang kan kalau hidup dalam dosa gak ada damai sejahtera di hatinya. Pasti ketakutan, ya galau. Apa sih yang kita butuhkan di hidup kita ini saudara? Cuma satu kan. Damai sejahtera, sukacita dan kebenaran yang dari Tuhan. Itu aja. Jangan engkau berpikir berhasil tuh kaya. Karena tidak semua orang kaya itu di dalam Tuhan. Tapi keberhasilan yang dari Tuhan, engkau mungkin cukup, nggak berlebih, cukup. Tapi engkau di dalam Tuhan ada karunia untuk menikmati dan engkau mampu mensyukuri segala hal di dalam hidupmu. Saudara, orang yang mengerti bahwa hidupnya itu hanya karena kemurahan Allah, dia tidak mudah tawar hati. Katakan kanan kirimu, jangan tawar hati. Ya. Sebenarnya kalau kita mengerti rencana Tuhan di balik semua perkara itu indah. Yang tadinya doa bebaskan Tuhan dalam nama Yesus, bebaskan aku, sampai mau bunuh diri karena nggak bebas. Tuhan bilang, kamu berdamai dengan keadaanmu, berdamai dengan Tuhan, maka penjara sekalipun bisa menjadi sorga waktu engkau tahu kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Katakan, amin. Ya, tidak mudah tawar hati karena kita tahu semuanya itu hanya karena kemurahan Tuhan. Lalu Rasul Paulus berkata di sana, tetapi ya kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Ya, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Orang yang akan melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya adalah hanya mereka yang menolak segala perbuatan tersembunyi. Saudara, tidak semua orang Kristen bisa menikmati keberhasilan dan berkat Tuhan. Hanya orang-orang yang mau bayar harga dengan Tuhan. Rasul Paulus berkata, karena semua dalam hidup kami ini hanya karena kemurahan Tuhan, makanya kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan.
Karena Tuhan yang menilai hidup kita. Bapak Ibu, serahkan hidupmu untuk dipertimbangkan oleh Allah dan di hadapan manusia. Ya, sebagai hamba Tuhan, ya, hidup kita ini harus dibaca oleh semua orang. Ya, jangan bertopeng gini, pendeta juga kan manusia ya. Jadi saya jatuh, saya selingkuh itu ya maklum ya, itu manusiawi. Nggak bisa begitu. Kita ini harus dipertimbangkan di hadapan semua orang dan di hadapan Allah. Barulah Tuhan bisa mempercayakan anugerahnya. Jadi tidak semua orang Kristen itu mengalami anugerah Tuhan. Hanya orang-orang yang mau sungguh-sungguh menolak segala perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan. Baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan orang. Kita nggak usah lah saudara pencitraan di hadapan manusia. Karena Tuhan tahu kok hidup kita. Bahkan yang tersembunyi dari hidup kita Tuhan lihat. Jadi buat apa? Ya kita mau hanya jaga image di depan manusia sementara Tuhan melihat hidup kita yang tersembunyi itu. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan di sana, ya, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, maka ia tertutup untuk mereka akan binasa. Bagi Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia juga mengalami penolakan. Ya, ada orang-orang yang nggak suka, ya. Kayak saya mendengar ada orang-orang yang apa itu Debbie Basir, khotbah selalu ngomongi persinahan, percabulan. Ya, saya bilang orang yang nggak suka, ya itu berarti dia adalah termasuk dalam mereka yang akan binasa. Ya kita bisa memilih, ndak usah tawar hati. Ya, namun saya tertarik saudara dengan ayat yang ke-7 dikatakan di sana. Rasul Paulus tadi berkata, ya tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa apa? Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami sendiri. Saudara, ya kita ini hanya bejana tanah liat. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, ingat tubuh ini tanah. Ya, satu saat engkau bisa sakit, satu saat engkau bisa mati. Ya, jadi ingat-ingatlah itu. Jangan hidup sembarangan. Mari serahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab apa? Harta ini kita punyai dalam bejana tanah liat. Ya, Rasul Paulus bilang ini tubuh binasa, tubuhku ini. Satu saat ingat ya, hiduplah seolah-olah kita ini akan mati besok. Kalau kita semua berpikir besok aku mati, maka ya hari ini pasti hidup kita akan lebih baik lagi. Ingat, kita ada di dalam bejana tanah liat. Ya, sehebat apapun hartamu, sehebat apapun kedudukanmu, ingat engkau hanya tanah liat. Kita semua terbuat dari tanah, tapi jenis tanahnya beda. Ya, kalau orangnya suka apa ya berantem, ya maka dia terbuat dari tanah sengketa. Ya, itu sudah pasti. Ya, kalau tukang belanja terus saya itu dibuat dari tanah abang mungkin ya. Jadi ya hati-hati ya, kita ini hanya dibuat dari tanah. Kalau orang terlalu sombong ya mungkin dibikin dari tanah tinggi. Ya, macam-macam kan? Ya, jadi tapi itu hanya tanah. Kenapa Tuhan selalu ingat kita hanya tanah liat. Satu saat akan berakhir. Nafas hidup kita akan berhenti, jantungmu akan berhenti. Jadi ingat itu. Makanya ada bapak-bapak yang konseling sama saya, Bu saya ini jatuh terus bersinah gini-gini. Ya wis bapak ingat aja. Kalau mau bersinah lagi masuk hotel ingat Pak, lagi bersinah Tuhan bisa bikin jantungmu stop. Ya udah bapak pilih aja masuk neraka, masuk surga atau masuk koran. Ya mau matinya masuk koran enggak? Ditemukan jenazah lagi bersinah di hotel. Mampuslah kau, binasa. Dia bilang astaga, saya salah konseling ini. Ya memang harus digituin orang-orang itu karena kadang nggak tahu diri. Kamu itu hanya dari tanah. Ya satu saat bisa berhenti. Kenapa dibilang harta ini kami punyai dalam tanah liat, dalam bejana tanah liat supaya nyata.
nafasmu, kekuatanmu. Hari ini kita bisa bangun pagi. Semua yang ada pada diri kita itu berasal dari Tuhan saja, bukan dari diri kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu, mari kita datang pada Tuhan pagi ini. Waktunya udah habis. Kita mau bilang pada Tuhan pujian tadi, Engkau yang kuatkan kami bertahan. Sebab Engkau Allah Immanuel bagi kami, Tuhan yang beserta dengan kami. Jangan pernah kecewakan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Hidup ini semakin hari kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Karena kita ini hanya bejana tanah liat. Tidak ada apa-apanya kita ini, tidak ada. Semua karena Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara, datang pada Tuhan. Katakan, Tuhan, kalau kami kuat itu hanya karena kasih karunia-Mu. Engkau yang kuatkan kami bertahan. Sebab Engkau Allah Immanuel bagi kami Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan saudara. Katakan, Kau kuatkan Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Tuhan, kami tahu semua yang ada dalam hidup kami hanya karena kemurahan Tuhan. Ajar kami memahami setiap kehendak Tuhan dalam di balik setiap proses persoalan apapun yang kami alami. Karena keberhasilan di mata Tuhan adalah waktu kami memahami kehendak Tuhan. Ada anak-anak-Mu pagi ini yang mengalami persoalan, tekanan hidup, proses yang berat. Tuhan beri kemampuan untuk mereka boleh menangkap rencana Tuhan. Sehingga bahkan di dalam penjara pun kami dapat bersyukur dan berkata terima kasih Tuhan. Di balik proses pun kami dapat berkata terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini, berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi GBI Viva Tuhan. Berkati Bapak Abraham Konrad Supit, istri, anak-anak, menantu, cucu, semuanya dalam perkenanan Tuhan. Pakai terus hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kau juga terus memberkati seluruh jemaat-Mu. Kau memberkati bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati kota kami Jakarta. Kami berdoa keamanan, ketenteraman, segala benih-benih perpecahan, kerusuhan, pertikaian kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau menjagai bangsa kami dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Biar bangsa ini ada di hati Tuhan. Pertobatan tercurah atas Indonesia. Roh takut akan Tuhan turun atas bangsa ini. Bagi setiap kami hari ini, kami percaya Tuhan juga beri kekuatan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan Tuhan. Kami mengerti kehendak Tuhan itu cukup bagi kami. Terima kasih Bapa.
Kami sudah beribadah hari ini dan kami akan mengakhirinya. Mari buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menyertai kita semua, mengangkat kita dalam kemuliaannya, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.